Bayangin lo, lagi duduk di sebuah ruangan putih yang kosong melompong. Nggak ada HP, nggak ada temen ngobrol, cuma ada lo, sebuah meja, dan satu butir permen marshmallow yang kenyal di atas piring. Terus ada orang masuk dan bilang, "Gue pergi dulu 15 menit. Kalau permen ini nggak lo makan sampai gue balik, gue bakal kasih lo satu lagi. Jadi lo punya dua." Kelihatannya gampang banget kan? Tapi buat sebagian besar orang, nunggu 15 menit itu rasanya kayak nunggu 1000 tahun. Masalahnya, permen marshmallow itu bukan cuma permen. Permen itu adalah analogi dari semua keputusan keuangan lo tiap hari. Setiap kali lo dapat gaji dan langsung lo abisin buat barang yang nggak perlu, lo lagi makan permen itu sekarang juga. Dan itu alasan kenapa saldo rekening lo nggak pernah berkembang. Kenapa lo selalu ngerasa kerja keras tapi nggak punya apa-apa? Selamat datang di Cek Saldo. Di sini kita nggak bakal bahas teori ekonomi yang ngebosenin atau grafik yang bikin pusing. Kita bakal bahas kenapa otak lo sendiri seringkali jadi musuh terbesar buat masa depan lo. Kita bakal bedah eksperimen psikologi paling terkenal di dunia, The Marshmallow Test. Dan gimana cara menunda kepuasan bisa jadi kunci lo buat beneran kaya. Gak ada instruksi buat beli ini atau itu, cuma edukasi soal gimana cara kerja otak lo kalau berurusan sama uang. Tahun 1960-an, Profesor Walter Mischel dari Stanford ngumpulin anak-anak kecil buat tes permen ini. Sederhana banget, tapi apa yang ditemuin puluhan tahun kemudian, itu yang ngeri. Anak-anak yang sanggup nahan diri buat gak makan permen itu selama 15 menit, ternyata pas dewasa punya karir yang lebih bagus, skor ujian yang lebih tinggi, bahkan berat badan yang lebih ideal. Kenapa? Karena mereka punya satu otot mental yang kuat, delayed gratification, atau kemampuan menunda kesenangan instan. Dunia finansial sekarang itu musuh utama dari otot ini. Semua hal dibuat supaya lo dapat kesenangan detik ini juga. Ada fitur buy now pay later, ada diskon kilat, ada pengiriman instan. Lo dipaksa buat jadi anak kecil yang gak sabaran tadi. Bedanya, yang lo makan bukan permen, tapi masa depan finansial lo sendiri. Coba jujur, berapa kali lo ngerasa stres kerja, terus lo bilang ke diri sendiri, gue butuh self reward, terus lo beli barang mahal yang sebenarnya gak penting-penting amat. Itu bukan self reward, itu otak lo lagi nagih dopamin. Rasa senang sementara yang cuma bertahan beberapa jam, tapi efeknya bikin tabungan lo bocor halus. Lo nuker kesejahteraan lo 10 tahun lagi, cuma buat ngerasa keren selama 15 menit pas lo pamer di media sosial. Ini ibarat lo lagi bangun rumah, tapi tiap kali lo punya semen, lo malah pakai buat bikin patung yang gak guna biar tetangga lihat. Rumah lo gak bakal pernah jadi kalau pondasinya aja lo jual buat beli hiasan. Nah, ini penting nih. Bayangin analogi sederhana antara makan di warteg sama makan di resto mall yang estetik. Di warteg, lo kenyang dengan harga 20.000. Di mall, lo keluar 200.000 cuma buat satu porsi kecil yang isinya lebih banyak hiasan daripada dagingnya. Selisih 180.000 itu kalau lo kumpulin dan lo puter di tempat yang bener, dalam setahun aja angkanya udah bisa buat modal bisnis kecil-kecilan. Masalahnya, gengsi lo bilang, masa tiap hari warteg, bosen lah. Gengsi itulah yang bikin lo makan marshmallow-nya sekarang dan gak pernah dapat marshmallow kedua. Orang yang beneran kaya itu biasanya mereka yang paling jago nahan diri. Mereka gak peduli dibilang kuno atau pelit, karena mereka tahu target mereka jauh lebih besar daripada sekedar pujian orang asing di mall. Kabar baiknya, kemampuan ini bukan bakat lahir. Ini adalah skill yang bisa lo latih setiap hari. Gimana mulainya? Pakai aturan 24 jam. Setiap kali lo pengen beli barang yang harganya di atas sekian ratus ribu, jangan langsung dibayar. Tunggu 24 jam. Biasanya setelah 24 jam, adrenalin lo turun dan lo baru sadar kalau barang itu sebenarnya cuma lapar mata doang. Setiap kali lo berhasil nahan satu keinginan impulsif, anggap aja lo baru aja dapat satu keping puzzle buat kebebasan finansial lo nanti. Mulai dari hal kecil,
Gak perlu langsung drastis. Yang penting, konsisten latih otak lo buat gak langsung makan apa yang ada di depan mata. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, ingat ya, ini semua murni edukasi. Gue gak lagi nyuruh lo buat hidup sengsara atau gak boleh jajan sama sekali. Keputusan ada di tangan lo, tanggung jawabnya pun ada di lo. Gue cuma kasih perspektif dari sisi psikologi uang biar lo lebih sadar aja pas lagi ngeluarin dompet. Jadi, lo mau jadi anak kecil yang langsung lahap permen itu, atau lo mau jadi orang dewasa yang sabar nunggu buat dapat hasil berkali-kali lipat? Ingat, jangan korbankan apa yang paling lo pengenin di masa depan cuma demi apa yang lo pengenin saat ini juga. Kalau menurut lo pembahasan ini masuk akal, coba tulis di kolom komentar. Gua pilih 2 marshmallow. Biar kita tahu siapa aja yang sudah mulai sadar. Jangan lupa subscribe kalau lo mau bareng-bareng belajar cara kelola uang yang beneran masuk akal. Stay sharp, stay humble, bye.